Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sengaja ibu menayangkan video pembelajaran seperti ini karena ibu rasa dengan video pembelajaran seperti ini semua anak-anak ibu dapat melihat dan mendengar video ini. Karena kemarin sudah ibu coba dengan kelas lain dengan Google Meet, tapi kekurangannya bagi ibu tidak semua siswa dapat mengikuti proses PBM seperti itu, karena mungkin beberapa kendala seperti datanya tidak ada, paketnya tidak ada ya, atau bahkan jaringan yang tidak ada dan lain-lain kendala yang dihadapi. Jadi dengan video seperti ini ibu harapkan anak-anak ibu dapat semuanya melihat dan mendengar video ini ya. Oke, untuk kelas 10 mungkin ini awal kita dapat berjumpa dengan tatap muka meskipun dibatasi dengan hanya layar HP atau layar laptop ya. Oke, tidak apa-apa. Kemarin sudah satu kali pertemuannya kita melaksanakan PBM dengan daring. Mungkin butuh juga perkenalan yang apa istilahnya, dapat anak ibu dapat melihat wajah ibu secara seperti ini ya. Oke, mungkin kalian sudah tahu, kembali ibu ulangi, nama ibu Rizka. Ibu di sini mengajar PPKN di kelas 10 IPS, semuanya tuh ibu yang ngajar. Oke, ibu juga alumni SMA 1 Lubuk Sekaping, sama dengan kalian sekarang, dan alhamdulillah kalian sekarang dapat dapat menempuh pendidikan di SMA 1 Lubuk Sekaping seperti yang kalian inginkan. Oke, KD kita untuk pertemuan sekarang masih KD lama, KD 3.1, yaitu mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia ya. Kemarin sudah ibu berikan tugas berupa apa perbedaan dari kekuasaan di Indonesia sebelum dan sesudah di amandemen, atau sebelum dan sesudah ada perubahan di Indonesia ya. Itu sudah ada beberapa orang yang sudah ibu cek tugasnya, sudah ibu nilai juga, cuma belum ibu kembalikan. Oke, mudah-mudahan dapat. Oke, KD 3.1 itu materinya mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia. Berarti kemarin kan sudah mungkin kalian sudah baca mengenai materi-materi tersebut, apa itu pembagian kekuasaan atau apa-apa saja pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Oke, sedikit ibu ulas kembali. Itu pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada dibagi di dua pembagian. Sebentar dulu, sebelum itu di Indonesia sebelum di amandemen itu melakukan pemisahan kekuasaan, dan setelah di amandemen itu dilakukan pembagian kekuasaan. Nah, apa bedanya pemisahan dengan pembagian? Oke, pemisahan itu ya, berarti pemisahan kekuasaan, setiap kekuasaan itu dipisahkan, artinya tidak ada kaitan antara kekuasaan, misalnya kekuasaan eksekutif dengan legislatif dengan yudikatif dan lain-lainnya, itu tidak ada hubungannya. Mereka melaksanakan tugasnya masing-masing. Itu dia. Dan setelah di amandemen itu diganti lagi, yaitu pembagian kekuasaan, artinya setiap lembaga-lembaga negara itu dibagi-bagi kekuasaannya.
dibagi-bagi tugas dan fungsinya masing-masing. Namun setiap lapisan lembaga tersebut ada memiliki keterkaitan. Ada mereka tuh saling mengawasi satu sama lainnya, gitu ya. Oke, di Indonesia itu dibagi menjadi 2 bagian kekuasaan. Itu ada istilahnya pembagian kekuasaan secara horizontal. Kalau di pelajaran matematika, horizontal itu berarti garisnya garis lurus yang mendatar. Horizontal ya. Saja lembaga negara di sana. Oke, dia ada 6 lembaga kekuasaan negara di pembagian kekuasaan secara horizontal tersebut. Dapat kalian lihat di buku paketnya atau buku kreatifnya, atau boleh juga dari internet atau materi-materi yang ada di buku-buku lain. Yang penting ada materi tersebut di sana ya. Oke, ada 6 lembaga kekuasaan negara di kekuasaan secara horizontal. Itu yang pertama ada kekuasaan konstitutif namanya, Nak. Yang kedua ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan moneter, ada kekuasaan eksaminatif, dan ada kekuasaan satu lagi masih ingat, Nak? Konstitutif sudah, eksekutif sudah, legislatif sudah, yudikatif tadi ya, satu lagi. Boleh diurutkan ya, jangan yang sesuai sampaikan Ibu ini diurutkan. Boleh. Oke, itu yang secara horizontal, berarti itu mendatar. Setiap lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Oke, yang kedua ada pembagian kekuasaan secara horizontal, berarti garisnya dari atas ke bawah. Dan kalau sudah ada garis atas ke bawah, berarti dari atas menurun ke bawah, maksudnya itu bertingkat. Ada tingkatan lembaga-lembaganya. Nah, apa saja tuh lembaga-lembaganya? Itu mulai dari atas dulu ya. Lembaga tingkat pusat. Nah, siapa saja orangnya? Siapa saja pelaksananya di tingkat pusat tersebut? Oke, kalian pikirkan itu ya, itu nanti bisa menjadi tugas. Ibu kirim di GCR-nya. Oke, yang kedua di bawah provinsi berarti ada di bawah pusat, kekuasaan di pusat itu ada di bawahnya provinsi pembagiannya. Nah, siapa-siapa saja orangnya di provinsi tersebut? Oke, kalian jawab nanti ya. Di bawah kekuasaannya di bagian provinsi itu ada di bawahnya kabupaten atau kota. Nah, siapa juga lembaga-lembaganya atau siapa-siapa saja orangnya di sana. Di bawahnya lagi mungkin ada kenagarian atau dan jika ada di bawahnya lagi tolong dicari ya. Oke, Bu ulangi. Di pembagian kekuasaan secara vertikal bertingkat itu mulai dari kekuasaan dari tingkat pusat, ke bawahnya provinsi, ke bawahnya kabupaten atau kota, ke bawahnya lagi kelurahan atau kenagarian. Mereka setiap tingkat itu memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing. Nah, yang vertikal ini memakai azas desentralisasi. Desentralisasi itu setiap pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada otonom daerah masing-masing. Nah, misalnya kepada gubernur atau bupati memberikan wewenang terhadap mereka untuk mengatur daerahnya masing-masing. Gitu ya. Itu mengenai pembagian Indonesia. Oke, kita ulangi lagi. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 2. Yang pertama ada secara garis horizontal, mendatar. Itu dia yang 6 tadi. Oke, masih ingat? Oke. Yang kedua ada secara garis vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas juga boleh. Oke, untuk tugasnya nanti Ibu kirimkan, Ibu arahkan di GGCR-nya.
Boleh jika ada tanggapan atau komentarnya boleh dikirim melalui WA grup juga boleh. Ya, Ibu tunggu ya. Oke, semoga materi Ibu berikan ini bermanfaat untuk kita semua dan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik dan semangat ya. Jangan lupa tugasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.